basah kuyup di bawah langit Jakarta, tamparan mertua dan balasan satu ember air kotor. Hari ini, sehari setelah pernikahan, hanya karena aku tidak mau mencucikan baju untuk adik iparku, ibu mertuaku menamparku di depan seluruh keluarga. Aku pun langsung menyiramkan seember penuh air dingin ke kepalanya. Siapapun yang berani menyentuh ibu mertuaku lagi, jangan salahkan langit Jakarta yang menurunkan badai tepat di jam pulang kantor. Perjalanan dari kantor menuju rumah di kawasan Pondok Indah, yang biasanya hanya memakan waktu sekitar 30 menit, hari ini terasa sangat panjang, lebih dari 1 jam. Aku terjebak di tengah lautan manusia, merayap sedikit demi sedikit di Jalan Gatot Subroto, seluruh tubuhku lelah setelah seharian berkutat dengan setumpuk rencana komunikasi. Ketika aku melangkahkan kaki ke pintu rumah, seluruh tubuhku basah kuyup oleh keringat bercampur air hujan, kepalaku tegang seperti senar gitar yang nyaris putus. Pernikahanku dan Budi baru berjalan belum genap 6 bulan. Saat aku menerima pinangannya, aku memimpikan sebuah rumah tangga yang damai. Aku adalah seorang wanita yang mandiri sejak dini, memiliki pekerjaan yang stabil dengan penghasilan yang baik. Rumah megah 3 lantai yang kini ditempati oleh keluarga suamiku, sejatinya sebagian besar adalah hasil cucuran keringat dan air mataku, serta uang pensiun kedua orang tuaku. Keluargaku mengumpulkan uang tunai sebesar 1,8 miliar rupiah, ditambah 200 juta rupiah lagi dari kantongku sendiri untuk membeli seluruh perabotan. Pihak keluarga Budi hanya mengeluarkan 1,2 miliar rupiah. Namun, karena termakan bujuk rayu Budi dan keyakinan pada bakti yang selalu ia gembar-gemborkan, dengan bodohnya aku setuju membiarkan ibu mertuaku, Ibu Santi, yang namanya tercantum di sertifikat hak milik. Aku begitu naif berpikir bahwa dalam satu atap, harta siapapun adalah untuk kebahagiaan keluarga bersama. Namun, kenyataan pahit menamparku dengan keras sejak hari-hari pertamaku sebagai menantu. Kelelahanku seolah tak pernah dipedulikan oleh orang-orang di rumah ini. Begitu membuka pintu, pemandangan yang sudah tak asing lagi menyambutku. Adik iparku, Dewi, yang tahun ini sudah berusia 22 tahun dan lulus kuliah namun enggan bekerja, sedang bermalas-malasan di atas sofa mahal yang kupilih sendiri, sambil menonton video di ponselnya dan tertawa terbahak-bahak. Dewi mengunyah kuaci dan menebarkan kulitnya ke seluruh permukaan meja kaca, hingga berjatuhan ke karpet bulu di bawahnya. Melihatku pulang, Dewi tak menyapa sama sekali, hanya melirik sekilas lalu kembali menatap layar ponselnya. Aku mengatupkan bibir, menahan napas panjang, melepaskan sepatu hak tinggiku dan menyimpannya rapi di rak, lalu berjalan gontai menuju dapur untuk menuang segelas air. Belum sempat aku memegang gelas, suara dingin dan melengking Ibu Santi dari ruang keluarga menghantamku. "Rina, sudah pulang. Kerja apa saja kau sampai baru muncul jam segini? Sana masuk ke kamar mandi, angkat baskom baju si Dewi, cuci sana. Itu semua baju sutra mahal yang baru dipakainya ke pesta. Kau cuci pakai tangan, hati-hati, gosok pelan-pelan jangan sampai kainnya rusak. Jangan sekali-kali dimasukkan ke mesin cuci." Aku tertegun, rasanya ada sebongkah batu besar menekan dadaku. Seharian ini aku pontang-panting mengurus acara untuk klien, makan siang saja hanya sempat melahap sepotong roti. Saat ini, bahkan untuk berdiri tegak pun terasa sulit. Aku berbalik ke ruang keluarga, menatap ibu mertuaku yang sedang duduk bersantai menonton televisi, dan berusaha menjaga nada suaraku setenang dan sesopan mungkin. "Bu, hari ini di kantor banyak sekali pekerjaan. Saya pulang sudah lelah sekali. Pakaian Dewi, kan dia sudah besar, Bu, biar dia cuci sendiri saja. Atau kalau tidak, masukkan saja ke dalam kantong jaring, lalu pakai mesin cuci dengan mode pencucian lembut. Mesin cuci yang saya beli itu model modern, Bu, tidak akan merusak pakaian." Mendengar ucapanku, Ibu Santi langsung berdiri. Matanya melotot, menunjuk lurus ke wajahku. "Berani kau membantahku? Kau ini menantu di rumah ini, makan dan tinggal di sini. Tapi berani-beraninya kau malas-malasan dan mengelak dari pekerjaan. Dewi itu masih kecil, dia putri kesayanganku sejak dulu. Aku tak pernah membiarkannya menyentuh pekerjaan apapun. Kau datang ke sini sebagai istri Budi, maka kau punya tanggung jawab untuk mengurus seluruh keluarga suami. Cuma mencuci beberapa potong baju saja kau perhitungan dengan adikmu?" Aku melirik Dewi. Gadis 22 tahun yang masih kecil bagi Ibu Santi itu masih asyik dengan ponselnya, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum penuh kemenangan. Kekesalan yang selama ini terpendam dalam diriku mulai meledak. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tegas, "Ibu salah bicara. Saya menikah dengan Mas Budi untuk menjadi istrinya, pasangan hidupnya, untuk bersama-sama memikul beban keluarga kecil kami, bukan menjual diri menjadi pembantu di rumah ini. Dewi sudah dewasa, sehat walafiat, dia sepenuhnya mampu mengurus kebutuhan pribadinya sendiri. Saya juga harus bekerja mencari uang, berkontribusi secara finansial, dan menanggung biaya hidup seluruh rumah ini.
Saya tidak punya waktu untuk meladeni tuntutan yang tidak masuk akal. Begitu kalimatku selesai, wajah Ibu Santi berubah dari merah padam menjadi ungu. Ia tak menyangka menantunya yang selama ini pendiam dan selalu mengalah, hari ini berani membantahnya dengan argumen yang begitu jelas. Kata demi kata, harga dirinya yang terbiasa memerintah pun meledak. Ibu Santi berjalan cepat ke hadapanku, menggertakkan giginya. Hebat sekali kau. Hari ini aku harus memberimu pelajaran, agar kau tahu bagaimana tata krama di rumah ini. Sebelum aku sempat bereaksi, Ibu Santi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sebuah suara plak yang kering dan nyaring memecah keheningan ruangan. Pipi kiriku terasa terbakar. Tamparan keras yang dilayangkan dengan segenap kekuatan dan kebenciannya itu membuatku terhuyung mundur selangkah, punggungku menabrak pinggiran meja makan. Telingaku berdengung, jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Tamparan itu tidak hanya meninggalkan rasa sakit fisik, tetapi juga meruntuhkan sisa-sisa rasa hormat yang kumiliki untuk wanita yang menyandang status ibu mertuaku ini. Tamparan itu menghancurkan semua batas kesabaranku sebagai manusia. Suasana di ruang keluarga menjadi begitu pekat, sesak hingga sulit bernapas. Suara televisi seakan tenggelam oleh detak kemarahan yang berdebar kencang di gendang telingaku. Aku mengangkat tangan, memegangi pipiku yang panas membara. Rasa asin darah merembes dari sudut bibirku yang tak sengaja tergigit. Aku berdiri membeku di sana, mataku menatap lurus ke arah wanita yang baru saja memukulku. Ibu Santi berdiri di hadapanku, dadanya naik turun, wajahnya terangkat penuh tantangan dan kemenangan. Ia sepertinya menunggu reaksi yang biasa ditunjukkan oleh para wanita yang pasrah. Mungkin ia berharap aku akan menangis tersedu-sedu, atau bersujud memohon ampun karena telah lancang, atau setidaknya lari ke kamar dengan perasaan terhina. Di sofa, Dewi juga sudah meletakkan ponselnya. Matanya membelalak menyaksikan drama keluarga ini dengan tatapan penuh kepuasan. Tapi mereka salah. Aku bukanlah eceng gondok yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Orang tuaku melahirkanku, membesarkanku, dan menyayangiku seperti harta karun. Ayahku tak pernah membentakku. Ibuku tak pernah menyentuhku dengan sebatang lidi pun. Namun wanita asing ini, hanya karena status ibu mertua, berani menghinaku di dalam rumah yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Amarah berkobar dalam diriku, bukan seperti api yang berisik, melainkan bongkahan es yang dingin dan tajam. Aku menurunkan tangan dari wajahku, punggungku tegak lurus, wajahku tanpa ekspresi, tak setetes pun air mata jatuh. Aku berbalik dan melangkah dengan tenang dan mantap menuju kamar mandi di sudut rumah. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai kayu terdengar berirama. Ibu Santi menyeringai dan berkata, "Nah, harus ditangani dengan keras baru kau tahu diri. Masuk sana, menangislah sepuasmu, lalu keluar dan cuci baskom baju itu untukku." Aku tak menjawab, terus melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Di sudut ruangan ada sember air pel yang penuh hingga ke bibir, air dingin yang ditinggalkan oleh adik iparku yang ceroboh sore tadi tanpa mau membuangnya. Airnya sudah mulai keruh dan kotor. Aku membungkuk, kedua tanganku mencengkeram gagang ember plastik yang keras itu, lalu dengan sekuat tenaga mengangkatnya. Air di dalam ember beriak, tumpah ke lantai keramik. Aku kembali ke ruang keluarga, membawa ember yang berat itu. Melihatku keluar bukan dengan mata bengkak, melainkan dengan sember air di tangan, senyum di bibir Ibu Santi memudar. Ia mengerutkan kening, matanya menunjukkan kebingungan. "Apa yang mau kau lakukan, Hah?" Tanpa sepatah kata pun, aku melangkah lurus ke hadapannya, hingga jarak kami cukup dekat. Dengan segenap kekuatan dan amarah yang meluap, aku mengayunkan ember itu ke atas dengan kedua tangan, menumpahkan seluruh air kotor yang dingin itu tepat ke kepala dan wajah ibu mertuaku yang sombong. Suara air yang tumpah menggema, merobek keheningan. Ibu Santi berdiri mematung. Air dingin dan berbau tak sedap itu mengalir dari atas kepalanya, membasahi wajahnya yang kini pucat pasi karena kaget. Rambutnya yang ditata rapi seketika lepek dan menempel di kedua pipinya. Pakaian rumahnya yang terbuat dari sutra basah kuyup, melekat di tubuhnya yang gemetar karena dingin dan syok. Percikan air kotor bahkan mengenai meja teh yang mahal. Dewi menjerit melengking, melompat dari sofa seolah tersengat listrik, mundur hingga merapat ke dinding, kedua tangannya menutup mulut, matanya menatapku seolah melihat monster. Aku membanting ember plastik kosong itu ke lantai. Suara benturan kering itu membuat ibu dan anak itu terlonjak kaget. Aku maju selangkah, berhadapan langsung dengan mata Ibu Santi yang melotot tak percaya. Dengan nada suara yang dalam, dingin, dan tanpa emosi sedikit pun, aku menekankan setiap kata dengan jelas dan tegas. "Hari ini, saya beritahu Anda dan seluruh rumah ini, orang tua saya melahirkan dan membesarkan saya dengan baik, tak pernah sekalipun mereka menampar saya. Jangan mentang-mentang Anda ibu mertua, lalu bisa seenaknya melakukan kekerasan dan menindas orang lain. Mulai detik ini, siapapun yang berani menyentuh saya seujung jari pun,
jangan salahkan saya jika tidak lagi memandang hubungan keluarga. Tatapanku yang setajam pisau menyapu wajah pucat Ibu Santi, lalu berhenti pada Dewi yang gemetar ketakutan. Kata-kataku bukanlah ancaman kosong, melainkan sebuah proklamasi kemerdekaan, sebuah penolakan mutlak terhadap kepatuhan yang membabi buta. Untuk pertama kalinya sejak menjadi menantu di rumah ini, aku telah mendobrak sangkar besi prasangka sosial, berdiri tegak untuk merebut kembali martabatku sebagai manusia. Suasana di rumah kini sunyi mencekam, hanya terdengar suara air yang menetes dari rambut Ibu Santi ke lantai, satu persatu, dalam keheningan yang menakutkan. Keheningan yang mengerikan di ruang tamu itu hanya berlangsung beberapa puluh detik sebelum dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa menuruni tangga. Budi, suamiku. Mungkin mendengar jeritan Dewi dan suara ember plastik yang terbanting. Ia muncul di ujung tangga, masih mengenakan piyama yang kusut, dengan headset gaming yang masih menggantung di lehernya. Budi bergegas masuk ke ruang tamu, matanya memandang berkeliling, pemandangan di hadapannya jelas di luar dugaannya. Ibunya berdiri di tengah ruangan, basah kuyup dan berantakan, air kotor menetes dari seluruh tubuhnya yang gemetar. Adik perempuannya meringkuk di sudut dinding, wajahnya pucat pasi. Sementara aku, berdiri tegak di tengah genangan air, dengan tatapan yang tenang mengerikan, dan di pipi kiriku masih tercetak jelas 5 bekas jari yang memerah. Dalam hati seorang istri, meski hanya setitik harapan yang paling tipis sekalipun, aku masih menunggu reaksi dari pria yang kusebut suami. Aku menunggu apakah ia akan melihat bekas tamparan yang memerah di wajah wanita yang telah berkorban masa muda dan uangnya untuknya. Aku menunggu apakah ia akan menanyakan duduk perkaranya sebelum menghakimi. Namun, harapan lemah itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Budi membelalakan matanya melihat ibunya, lalu wajahnya langsung berkerut karena marah. Ia berlari ke sisi Ibu Santi, dengan canggung menyeka air di wajah ibunya dengan lengan bajunya, mulutnya tergagap penuh iba. Melihat putranya muncul, Ibu Santi seolah menemukan penyelamat. Dari yang tadinya tertegun, ia langsung beralih ke mode drama. Ia menutup wajahnya dan mulai menangis meraung-raung. Tangisannya menggema di seluruh rumah. Ya Tuhan, leluhurku, adakah yang melihat ini? Menantuku menyiramkan air pel ke kepala ibu mertuanya. Aku sudah setua ini harus menanggung malu seperti ini. Dia mau membunuhku. Dia mau membunuhku. Budi. Mendengar ibunya meraung, Budi memalingkan wajahnya ke arahku. Matanya dipenuhi kemarahan yang meluap-luap. Ia melangkah ke hadapanku, menunjuk lurus ke wajahku, dan berteriak, "Rina, apa-apaan kau ini? Kau sudah gila. Ya, berani sekali kau menyiram air ke ibuku. Cepat berlutut dan minta maaf pada ibu sekarang juga." Hatiku membeku. Semua perasaan, cinta, harapan, dan hormatku pada pria ini hancur berkeping-keping menjadi serpihan tak berarti dalam sekejap. Ia berdiri kurang dari 1 meter dariku, bekas tamparan merah di pipiku begitu jelas dan menyakitkan. Namun, ia sama sekali tidak melihatnya, atau sengaja tidak mau melihatnya. Di kepalanya, ibunya selalu menjadi korban, dan aku secara otomatis adalah penjahatnya. Aku menepis jarinya dari wajahku. Tatapanku penuh dengan penghinaan. Aku menunjuk ke pipiku yang bengkak dan berkata dengan jelas, "Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa kau lihat bekas tamparan ini? Ibumu yang menamparku lebih dulu hanya karena aku menolak mencucikan baju adikmu yang pemalas itu dengan tangan. Orang tuaku tidak pernah memukulku. Kenapa ibumu punya hak untuk itu?" Aku menyiramkan air untuk membela diri, agar ibumu sadar dan tahu batas kesabaran. Mendengar itu, Budi sempat tertegun sejenak saat melihat bekas merah di wajahku. Tapi kemudian, sifat pengecutnya dan kebiasaannya membela ibunya secara membabi buta sebagai anak mama mengambil alih. Ia menepis semua alasanku, suaranya semakin menjadi-jadi. "Kalau ibu memukulmu sekali, itu artinya ibu sedang mendidik menantunya. Kau itu posisinya lebih muda di rumah ini, kalau orang tua menasihati ya harus menunduk dan dengarkan. Ini malah kau berani kurang ajar menyiram air kotor ke orang yang melahirkan suamimu. Kau benar-benar tidak punya sopan santun. Aku perintahkan kau sekarang juga. Segera berlutut dan bersujud minta maaf pada ibu. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak keras." Kata-kata Budi seperti pisau tajam yang memutus tali pengikat terakhir antara aku dan keluarga ini. Aku menatap lekat-lekat wajah pria yang pernah kuanggap sebagai sandaran hidupku. Melihat wajahnya yang angkuh, melihat kepuasan yang mulai muncul kembali di wajah ibu mertuaku yang basah kuyup, tiba-tiba aku ingin tertawa. Aku tertawa atas kebodohanku sendiri yang telah mempercayakan hidupku, bahkan sebagian besar hartaku, kepada orang-orang yang tak punya hati nurani ini. Aku berdiri tegak, menyibakkan rambutku ke belakang, menatap lurus ke mata Budi dengan kebanggaan seseorang yang sudah tak punya apa-apa lagi untuk ditakuti, juga tak punya apa-apa lagi untuk disesali. "Dengarkan baik-baik, Budi. Aku tidak salah.
Dan aku tidak akan pernah menunduk untuk minta maaf. Dan kau, sejak kau ikut-ikutan membela kebiasaan ibumu yang suka main tangan itu, kau sudah tidak pantas lagi menjadi suamiku. Kau bilang mau bertindak keras. Baiklah, kita lihat saja nanti siapa yang akhirnya harus berlutut di rumah ini. Selesai berkata, aku dengan tegas berbalik, tak sudi lagi memandang mereka sedetik pun. Aku berjalan lurus ke lantai 2, masuk ke kamar tidur yang telah kudekorasi sendiri, dengan tekad yang sekeras baja di dalam hati. Sifat pengecut budi telah memberiku pelajaran mahal tentang sifat manusia. Sudah saatnya aku mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku mengambil ponsel dari dalam tas, mencari daftar kontak. Jariku berhenti pada nama Maya, pengacara, lalu menekan tombol panggil. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, pintu kamar tidur tertutup, memisahkanku dari kebisingan dan drama orang-orang di lantai bawah. Aku bersandar pada pintu kayu jati yang dingin, menarik napas dalam-dalam untuk meredakan sesak di dada yang naik hingga ke tenggorokan. Atsanyan. Aku mengangkat telepon menghubungi Maya. Maya bukan hanya sahabatku sejak kuliah, tetapi juga seorang pengacara yang cerdas, yang selalu mendampingiku dalam setiap badai kehidupan. Dering kedua, Maya mengangkat telepon. Aku menceritakan dengan singkat kejadian yang baru saja terjadi, mulai dari tamparan Ibu Santi hingga sikap pengecut budi. Di seberang telepon, suara Maya menjadi berat, tegas, dan penuh amarah. Maya memintaku untuk mengunci pintu dan tetap di dalam kamar, tidak perlu berdebat lagi. 30 menit lagi ia akan tiba. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke meja rias, menatap wajahku di cermin. Bekas merah di pipi kiriku sudah mulai bengkak, dengan jelas memperlihatkan 5 bekas jari. Rasa sakit menyelinap di hatiku, tapi tak ada setetes air mata pun yang jatuh. Aku membuka lemari pakaian, mengambil kemeja sutra lengan panjang dan celana panjang bahan. Dengan hati-hati mengganti pakaian kerjaku yang sudah berbau keringat dan air hujan. Aku harus menjaga penampilanku setenang dan serapi mungkin untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Tepat saat aku selesai menyisir rambut, suara pintu digedor keras, mengguncang dinding, diiringi suara melengking penuh dendam dari Ibu Santi. Ia mungkin sudah selesai berganti pakaian, dan mengeringkan rambutnya yang lepek. Buka pintunya, perempuan sialan. Kau pikir bisa sembunyi di dalam situ? Keluar, aku mau bicara. Aku memutar gagang pintu, dengan tenang melangkah keluar. Ibu Santi berdiri berkacak pinggang di tengah koridor lantai 2, diikuti Budi dengan wajah garang. Adik iparku, Dewi, mengintip dari ujung tangga dengan tatapan penasaran bercampur puas. Melihatku, Ibu Santi langsung menunjuk ke wajahku, dengan nada yang sangat angkuh. Aku beritahu kau, rumah ini rumahku. Sertifikat hak milik atas namaku. Kau itu cuma numpang. Menantu tidak tahu diuntung yang berani menyiram air ke kepala ibu mertua. Sekarang juga, kemasi pakaianmu dan enyah dari rumahku. Rumah ini tidak sudi menampung orang tidak berpendidikan sepertimu. Mendengar kata-kata pengusiran yang lantang dari ibu mertuaku, aku tak bisa menahan senyum sinis. Ucapannya bagaikan tamparan keras bagi Budi, membeberkan sifat serakah dan tak tahu malu keluarga ini. Aku melipat tangan di depan dada, maju selangkah, memaksa Ibu Santi mundur karena tatapanku yang tajam. Aku menoleh menatap lurus ke mata Budi, mengucapkan setiap kata dengan jelas agar semua orang yang ada di sana bisa mendengarnya. Rumah ibu? Mas Budi, kau berdiri di situ dan dengarkan ibumu bicara. Berani kau membuka mulut dan menjelaskan pada ibumu dari mana asal-usul rumah ini? Rumah ini dibeli dengan harga 3 miliar rupiah. Uang tunai dari orang tuaku yang mencairkan tabungan pensiun mereka ditambah dengan tabunganku sebesar 1,8 miliar. Perabotan, mulai dari tempat tidur, lemari, televisi yang sedang ibu tonton, sofa yang sedang diduduki putrimu setiap hari, senilai 200 juta, juga aku yang membelinya. Keluargamu hanya mengeluarkan 1,2 miliar, tapi waktu membeli rumah, kau membujukku dengan kata-kata manis. Kau bilang ibu sudah tua, seumur hidup bekerja keras, biarkan namanya tercantum di sertifikat agar beliau senang. Sebagai bentuk baktimu, kau bersumpah janji bahwa harta atas nama siapa tidak penting, yang penting dalam pernikahan adalah hati. Aku berhenti sejenak, mengamati wajah Budi yang perlahan berubah dari merah padam, menjadi pucat pasi. Ia tampak gelisah, matanya bergerak-gerak liar, tidak berani menatapku. Aku terus mendesaknya, suaraku menggema di seluruh ruangan. Karena aku percaya padamu, karena aku memikirkan hubungan suami istri, karena aku ingin keluarga kita harmonis, makanya aku setuju ibumu yang namanya tercantum. Tak kusangka kebaikan dan kemurahan hati keluargaku justru kalian jadikan alat untuk merampas. Kalian hanya bermodal 1,2 miliar tapi mau mengusir orang yang sudah mengeluarkan 1,8 miliar dari rumah ini. Logika macam apa itu? Ibu Santi terperangah mendengar angka-angka yang keluar dari mulutku.
Mungkin selama ini ia yakin karena sertifikat atas namanya, ia punya kekuasaan penuh. Budi tergagap, berusaha menyelamatkan sisa harga dirinya yang menyedihkan. Jangan bicara sembarangan, uang pembelian rumah itu urusan internal keluarga. Kalau nama ibu yang tercantum ya berarti ini rumah ibu. Kau sebagai menantu perhitungan sekali setiap rupiah dengan keluarga suami. Tidak malu, aku tertawa terbahak-bahak, tawa yang menyakitkan bagi diriku sendiri karena telah salah menaruh perasaan pada pria yang tidak jantan ini. Malu? Yang seharusnya malu adalah kau dan keluargamu. Kalian sengaja menipuku untuk menguasai hartaku. Kau pikir karena sertifikat atas nama ibumu, kau bisa mengusirku dengan tangan kosong. Kau salah besar. Semua bukti transfer bank, percakapan kita tentang pembelian rumah, kwitansi pembelian perabotan, semua kusimpan dengan rapi. Saat itu juga, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Aku tahu, bala bantuanku telah tiba. Aku melewati Budi dan Ibu Santi, berjalan cepat menuruni tangga untuk membuka pintu. Di depan pintu, berdirilah Maya dalam setelan kerja hitamnya yang elegan, menjinjing tas dokumen kulit. Wajah Maya memancarkan ketegasan dan ketenangan seorang penegak hukum yang siap bertempur membela kebenaran. Maya masuk ke dalam rumah, matanya menyapu sekeliling. Lantai ruang tamu masih basah di beberapa tempat. Ketika tatapan Maya bertemu dengan wajahku, ia terdiam sejenak. Bekas tamparan merah di pipiku adalah bukti nyata kekejaman keluarga ini. Mata Maya berkilat marah, tapi ia dengan cepat kembali tenang dan profesional. Maya menggenggam tanganku erat, menepuknya pelan seolah memberiku kekuatan, lalu melangkah lurus menuju sofa mahal di tengah ruang tamu. Saat itu, Ibu Santi, Budi, dan Dewi baru saja turun dari tangga. Melihat ada orang asing muncul dengan sikap percaya diri, Ibu Santi menunjukkan ketidaksukaannya. Ia maju dan bertanya dengan dagu terangkat dan nada merendahkan, "Anda siapa? Seenaknya masuk ke rumah orang. Tidak lihat rumah ini sedang ada masalah keluarga?" Maya tidak langsung menjawab. Ia dengan tenang meletakkan tasnya di meja teh, duduk tegak, matanya yang tajam menatap lurus ke arah Ibu Santi, lalu beralih ke Budi. Dengan suara yang jelas, lantang, dan penuh wibawa, Maya berkata, "Selamat siang, Ibu, Mas Budi. Saya Maya, sahabat Rina, sekaligus kuasa hukum yang akan melindungi hak-hak legal Rina dalam masalah hari ini. Saya datang ke sini karena klien saya baru saja mengalami kekerasan fisik dan sedang terancam dirampas asetnya di dalam rumah yang sebagian besar ia beli dengan uangnya sendiri." Kata kekerasan dan dirampas asetnya yang keluar dari mulut Maya membuat Budi terlonjak kaget. Ibu Santi melotot, menunjuk ke wajah Maya sambil berteriak, "Jangan bicara sembarangan. Siapa yang melakukan kekerasan? Dia menantu yang kurang ajar. Sebagai ibu mertua saya berhak mendidiknya. Dia bahkan berani menyiram air ke saya. Soal rumah ini, sertifikatnya jelas atas nama saya, dikeluarkan oleh kantor pertanahan. Hukum mana yang berani bilang saya merampas?" Maya tersenyum tipis, senyum yang penuh ironi dan kasihan terhadap ketidaktahuan wanita di hadapannya. Maya mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya, membukanya halaman demi halaman, lalu menatap lurus ke arah Ibu Santi, dan mulai membalas dengan argumen hukum yang tak terbantahkan. "Mohon maaf Bu, hukum di Indonesia tidak memiliki satu pasal pun yang mengizinkan seorang ibu mertua memukul menantunya dengan dalih mendidik. Tindakan ibu menampar wajah Rina yang meninggalkan bekas luka, yang jelas di wajahnya telah secara serius melanggar undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Cukup dengan Rina melakukan visum, mendapatkan surat keterangan dari rumah sakit, dan membuat laporan ke polisi, maka ibu, paling ringan akan dikenai sanksi administratif, dan paling berat bisa dijerat pidana atas tuduhan penganiayaan. Jangan berpikir karena Anda ibu mertua, Anda berada di atas hukum." Wajah Ibu Santi seketika berubah. Dari yang tadinya garang, kini ia mulai pucat. Matanya melirik ke arah Budi, meminta pertolongan. Tapi Budi sendiri sudah berkeringat dingin, tak berani bicara sepatah kata pun. Maya tak memberi mereka kesempatan untuk bernapas, langsung melancarkan serangan kedua mengenai masalah aset. Benar bahwa sertifikat saat ini atas nama ibu. Tapi Mas Budi dan ibu harus ingat, aset yang diperoleh selama masa pernikahan atau dengan kontribusi yang jelas dari kedua belah pihak keluarga dilindungi oleh hukum berdasarkan asal-usul aliran dana. Kami memiliki semua bukti rekening koran yang menunjukkan aliran dana sebesar 1,8 miliar rupiah dari rekening orang tua Rina dan rekening Rina yang ditransfer langsung ke pemilik rumah sebelumnya. Kami juga punya faktur senilai 200 juta rupiah untuk pembelian perabotan atas nama Rina. Kontribusi dari pihak Mas Budi hanya sebesar 1,2 miliar. Tindakan Mas Budi yang menggunakan trik psikologis dan memanfaatkan kepercayaan untuk meyakinkan Rina agar ibu yang namanya tercantum di sertifikat, dan sekarang ibu menggunakan sertifikat itu untuk mengusir Rina dengan tangan kosong,
sudah memenuhi unsur tindak pidana penipuan atau penggelapan. Hukuman untuk kasus dengan nilai miliaran rupiah ini tidak ringan, Bu. Setiap kata yang diucapkan Maya bergema di ruang tamu yang hening, bagaikan palu godam yang menghantam keserakahan dan kelicikan keluarga Budi. Ibu Santi lemas, langsung terduduk di sofa, mulutnya bergumam tak jelas. Adik iparku, Dewi, yang tadinya berani, kini meringkuk ketakutan karena ancaman hukum. Budi menelan ludah, kedua tangannya saling meremas gelisah. Ia mencoba tersenyum paksa, suaranya kehilangan semua kesombongannya, berganti dengan nada memelas. Masalah ini bisa dibicarakan baik-baik, Mbak Maya. Keluarga kami sedang emosi, jadi ibu saya salah bicara, tidak ada niat untuk merampas aset atau mengusir Rina. Masalah suami istri biar kami selesaikan sendiri, tolong jangan bawa-bawa hukum dan polisi ke sini. Maya menutup buku catatannya, tatapannya setajam silet menatap Budi. Bicara baik-baik, saat ibumu menampar istrimu, kau membela siapa? Saat ibumu mau mengusir istrimu dari rumah, apa kau mencegahnya? Sikap diam dan persetujuanmu itulah yang membuat kita harus duduk di sini dan berbicara dengan bahasa hukum. Jika keluarga Anda tidak mau masalah ini menjadi besar, tidak mau berurusan dengan pengadilan dan polisi, maka Anda harus menerima syarat-syarat yang kami ajukan. Suasana di ruang tamu menjadi semakin tegang, namun sepenuhnya berada dalam kendali Maya dan aku. Keluarga Budi, yang tadinya merasa superior, kini menjadi pesakitan yang gemetar di hadapan logika dan hukum. Aku duduk diam di samping Maya, merasakan kepuasan yang luar biasa. Bukan kepuasan rendahan, melainkan kelegaan karena martabat dan hasil jerih payahku telah dilindungi secara adil. Maya membuka tas dokumennya, mengeluarkan selembar kertas putih kosong dan sebuah pulpen, meletakkannya di atas meja kaca. Ia berdeham, tatapannya yang tajam menyapu Ibu Santi, Budi, dan Dewi, agar masalah ini tidak sampai ke ranah hukum. Klien saya menuntut keluarga Anda untuk menyelesaikan 3 syarat berikut. Semuanya harus dilaksanakan segera dan dituangkan dalam surat pernyataan tertulis. Ibu Santi duduk meringkuk di sofa, kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya, matanya penuh kecemasan. Budi mengangguk-angguk cepat, sikapnya begitu rendah dan memelas. Silakan, Mbak Maya. Keluarga kami akan mendengarkan, yang penting semuanya selesai dengan baik. Maya mengangkat satu jarinya. Syarat pertama, Ibu Santi harus menulis sendiri surat kronologi kejadian, dan permintaan maaf kepada Rina atas tindakan penghinaan dan kekerasan fisik. Permintaan maaf tersebut harus dibacakan dengan jelas, di hadapan semua orang yang ada di sini. Dokumen ini akan saya simpan sebagai bukti jika di kemudian hari Ibu kembali melakukan tindakan serupa. Mendengar harus menulis surat permintaan maaf kepada menantunya, harga diri Ibu Santi, yang setinggi langit memberontak. Ia mengangkat kepalanya, menggigit bibir hendak membantah, tapi begitu beradu pandang dengan tatapan dingin Maya, dan tatapan acuh tak acuhku, ia kembali menunduk. Budi buru-buru menarik lengan ibunya, berbisik membujuknya untuk mengalah demi menghindari masalah hukum. Akhirnya, dengan berat hati ia mengangguk. Maya mengangkat jari keduanya. Syarat kedua, dan ini yang paling penting, besok pagi, Mas Budi dan Ibu Santi harus membawa sertifikat hak milik dan semua dokumen identitas ke kantor pertanahan. Kita akan melakukan prosedur penambahan nama Rina ke dalam sertifikat kepemilikan rumah. Proporsi kepemilikan akan dicatat dengan jelas berdasarkan jumlah kontribusi. Harga rumah 3 miliar, perabotan 200 juta, total 3,2 miliar. Pihak keluarga Rina berkontribusi 1,8 miliar, setara dengan 60% dari nilai aset. Pihak keluarga Mas Budi berkontribusi 1,2 miliar, setara dengan 40%. Sertifikat baru harus mencantumkan nama kedua pemilik bersama sesuai dengan proporsi ini untuk menjamin keadilan. Wajah Budi pucat, keringat membasahi dahinya. Rencana sempurna ia dan ibunya untuk menguasai aset kini hancur berantakan. Ia mencoba menawar dengan suara lemah. Apa 60% tidak terlalu banyak, Mbak Maya? Bagaimanapun juga, keluarga saya yang mencari dan mengurus pembelian rumah ini. Aku menggebrak meja dengan keras. Suara itu membuat Budi terlonjak kaget. Aku menatap lurus ke wajah pengkhianat itu. Kau tidak punya hak untuk menawar di sini. 60% adalah angka yang tertera jelas di bukti transfer. Usahamu mencari rumah tidak sebanding dengan ratusan juta rupiah uang orang tuaku. Pilihannya hanya 2, kita ke kantor pertanahan, atau besok pagi surat panggilan dari pengadilan yang akan datang. Silakan pilih. Maya melanjutkan, mengangkat jari ketiganya sebagai penutup. Syarat ketiga, mulai hari ini, Rina adalah istri dan pemilik sah rumah ini, bukan pembantu gratis untuk keluarga ibu. Pekerjaan rumah harus dibagi secara adil. Baju masing-masing dicuci sendiri, jika makan bersama, maka memasak dan membereskan juga bersama. Jika keluarga ibu ingin dilayani,
Silakan keluarkan uang sendiri untuk menyewa asisten rumah tangga. Rina sama sekali tidak wajib memenuhi permintaan tidak masuk akal dari ibu atau Dewi. 3 syarat itu diucapkan dengan tegas dan tanpa ruang untuk kompromi. Seluruh ruang tamu hening. Wajah Ibu Santi kelabu, bibirnya terkatup rapat, gemetar karena kesal tapi tak bisa membantah. Putri kesayangannya, Dewi, menggigit kuku, cemas karena mulai sekarang tidak ada lagi yang bisa disuruh-suruh. Dan Budi, pria yang seharusnya menjadi kepala keluarga, kini menunduk lesu seperti ayam sayur, kehilangan semua kesombongannya. Di bawah pengawasan ketat Maya, Ibu Santi dengan enggan mengambil pulpen, dengan tangan gemetar menulis kata demi kata permintaan maaf di atas kertas putih. Permintaan maaf yang keluar dari mulutnya terdengar pelan dan tidak tulus, tapi itu adalah bukti paling nyata dari kekalahan sebuah ideologi patriarki, kuno, dan serakah. Maya memeriksa surat itu, melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya ke dalam tas dokumennya. Pertarungan hukum pertama berakhir dengan kemenangan mutlak di pihakku. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku sama sekali tidak merasa bahagia. Melihat orang-orang yang hidup di bawah satu atap kini harus menggunakan hukum untuk memaksa satu sama lain berperilaku baik, aku sadar bahwa pernikahan ini sudah busuk dari akarnya. Ikatan keluarga telah mati, yang tersisa hanyalah perhitungan materi yang dingin. Aku berdiri, berterima kasih pada Maya, lalu berbalik naik ke kamar untuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk pertemuan besok pagi di kantor pertanahan. Sebuah rencana untuk meninggalkan rumah penuh kepalsuan ini mulai terbentuk dengan kokoh di benakku. Keesokan paginya, langit Jakarta cerah luar biasa. Sinar matahari yang jernih menembus tirai jendela, menyinari dinding kamar tidur berwarna abu-abu muda yang warnanya kupilih sendiri. Semalam aku nyaris tidak tidur. Bukan karena sedih atau menangis, melainkan karena pikiranku sibuk menyusun kembali kepingan-kepingan pernikahan yang sejak awal memang sudah salah. Aku bangun pagi-pagi sekali, memilih setelan kerja yang paling rapi. Aku mengikat rambutku tinggi-tinggi, merias wajah tipis untuk menutupi kelelahan dan lingkaran hitam di bawah mata. Bekas merah di pipiku sudah banyak mereda, hanya menyisakan sedikit bengkak samar. Aku menatap diriku di cermin, tersenyum getir namun penuh tekad. Hari ini adalah hari aku menuntut keadilan atas keringat dan air mata kedua orang tuaku. Tepat pukul 8 pagi, aku turun ke ruang tamu. Ibu Santi dan Budi sudah duduk di sana. Suasananya begitu kaku, canggung, dan penuh permusuhan. Berbeda dengan sikap angkuhnya yang biasa, hari ini Ibu Santi mengenakan pakaian berwarna gelap, wajahnya masam, dan matanya selalu menghindar dari tatapanku. Budi duduk gelisah, tangannya terus-menerus mengusap-usap ujung kemejanya. Melihatku, ia berdiri, suaranya kering, "Ayo kita berangkat." Tanpa diperintah, kami keluar rumah, memesan taksi, dan langsung menuju kantor pertanahan di Jakarta Selatan. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara sepatah kata pun. Keheningan menyelimuti ruang sempit di dalam mobil. Aku memandang keluar jendela, memperhatikan hiruk-pikuk orang di jalanan. Baru kemarin, aku adalah salah satu dari mereka, sibuk mencari nafkah untuk keluarga yang kukira adalah rumahku. Sekarang, setelah selubung kepalsuan tersingkap, aku baru sadar betapa bodohnya diriku. Aku telah menukar seluruh ketulusan dan harta bendaku dengan selembar akta nikah dan sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Tiba di kantor pemerintahan, suasananya ramai. Kami mengambil nomor antrean dan duduk menunggu di deretan kursi plastik. Ibu Santi terus-menerus menghela napas panjang, sesekali melirikku dengan tatapan tajam. Ia jelas merasa kehilangan. Tentu saja, rumah senilai hampir 3,2 miliar rupiah yang tadinya miliknya seorang, kini harus dibagi 60% kepada menantu yang dibencinya. Tapi di bawah ancaman hukum dari Maya semalam, ia tidak punya pilihan lain. Budi duduk di samping ibunya, penampilannya begitu menyedihkan. Sesekali ia mencoba membuka mulut untuk mengatakan sesuatu padaku, tapi begitu melihat tatapan dinginku, ia kembali menelan kata-kata palsunya. Ketika nomor antrean kami dipanggil, aku segera melangkah ke depan, menyerahkan seluruh berkas. Rekening koran, kwitansi pembelian, sertifikat hak milik yang lama, semuanya tersaji jelas di atas meja. Petugas memeriksa dengan teliti, lalu meminta kami menandatangani berita acara kesepakatan kepemilikan bersama. Aku mengambil pulpen dan dengan mantap menandatangani. Ketika petugas menyerahkan berita acara itu kepada Ibu Santi, tangannya gemetar saat memegang pulpen. Pulpen itu berhenti di atas kertas selama beberapa menit, ia menggigit bibir, wajahnya berkerut seperti orang yang dipaksa minum obat pahit. Petugas yang melihat itu mengingatkannya untuk segera menandatangani agar tidak menghambat antrean. Ibu Santi memejamkan mata dan membubuhkan tanda tangan yang miring. Ketika surat tanda terima yang berisi jadwal pengambilan sertifikat baru diserahkan ke tanganku, beban berat di hatiku seolah terangkat.
60% nilai rumah ini telah secara resmi kembali ke pemilik yang sebenarnya. Keringat dan air mata orang tuaku telah aman. Sambil memegang surat tanda terima itu, aku berbalik menatap Budi dan Ibu Santi. Tugas melindungi aset telah selesai. Sekarang saatnya aku mengambil keputusan untuk hidupku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku terdengar tenang namun tegas di tengah keramaian. Urusan surat-surat sudah selesai, aset siapa sudah jelas, tapi perasaan tidak bisa ditambal lagi. Rumah itu, saya berkontribusi 60%. Tapi mulai hari ini saya tidak akan tinggal di sana lagi, bahkan untuk 1 hari pun. Saya serahkan tempat itu untuk kalian berdua tinggali. Kita akan bertemu lagi saat menjual rumah ini dan membagi hasilnya. Budi tertegun, matanya membelalak menatapku tak percaya. Ia sepertinya tidak menyangka aku akan begitu tegas. Setelah mendapatkan hak milik langsung meninggalkannya. Rina, apa maksudmu? Sudah dapat nama di sertifikat, kau masih mau berulah? Suami istri ada masalah kecil itu biasa. Ibu juga sudah minta maaf, kau mau apa lagi? Kalau kau tidak pulang, kau mau kemana? Aku menatap lurus ke mata Budi, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum pahit. Masalah kecil, kau sebut tamparan ibumu, sikap diamu yang menyetujui, dan rencana kalian merampas uang keluargaku sebagai masalah kecil? Kau salah. Rasa hormat terakhirku padamu sudah mati bersama dengan sifat pengecutmu semalam. Aku tidak punya kewajiban untuk hidup bersama orang-orang yang menganggapku sebagai tambang emas. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku berbalik hendak pergi, tak ingin berdebat lagi dengan pria brengsek ini. Tapi saat itu, sebuah suara melengking penuh kebencian dari belakang menghentikanku. Berhenti di situ, suara Ibu Santi terdengar tajam, penuh dengan kekesalan dan dendam yang terpendam sejak semalam. Keharusan menandatangani surat pembagian kepemilikan rumah sepertinya telah menusuk tepat di jantung keserakahannya. Saat melihatku menyatakan tidak akan kembali ke rumah itu, harga dirinya sebagai ibu mertua yang angkuh merasa terinjak-injak. Ia tidak bisa menerima kekalahan, tidak tahan melihat menantunya pergi dengan kepala tegak. Aku berhenti, perlahan berbalik. Wajah Ibu Santi kini penuh amarah. Kerutan di wajahnya berkumpul membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Ia maju beberapa langkah, berdiri sangat dekat denganku, di tengah-tengah halaman kantor pemerintahan. Tanpa mempedulikan tatapan penasaran orang-orang di sekitar, ia mulai melontarkan kata-kata setajam pisau, sengaja ingin merobek-robek harga diriku. Kau pikir kau sudah menang? Kau pikir dengan mendapatkan hak milik rumah ini kau jadi hebat, jadi berharga? Kau pikir anakku cinta padamu makanya mau menikahimu? Ia tertawa. Tawa melengking yang kering dan terdengar getir. Biar ku beritahu kau satu kenyataan agar kau tidak terus berkhayal. Budi tidak pernah mencintaimu. Dia menikahimu hanya karena keluargamu punya uang. Karena kau bodoh, mau menghabiskan seluruh tabunganmu untuk membelikannya rumah di kawasan elit ini. Kau pikir kau sangat berharga. Kau itu hanya tambang emas untuk keluarga ini, hanya kura-kura dungu yang kami manfaatkan untuk membeli rumah. Aku terdiam. Rasanya seperti seember air es disiramkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kata-kata pedas ibu mertuaku menusuk gendang telingaku, membangkitkan kecurigaan yang selama ini samar-samar kurasakan tentang sikap dingin dan kurang perhatian Budi selama kami menikah. Aku menatap Budi, hatiku menjerit, mengharapkan sebuah sangkalan darinya. Walaupun hanya sebuah kebohongan, aku butuh dia untuk angkat bicara, untuk membela kehormatan pernikahan kami. Tapi tidak, Budi hanya berdiri menunduk, kedua tangannya terkulai lemas. Bahunya merosot. Ia diam 1000 bahasa, tidak membantah ibunya, tidak menatap. Keheningannya saat itu adalah vonis mati paling kejam bagi cintaku yang naif. Sikap diamnya secara tidak langsung mengakui bahwa semua yang dikatakan Ibu Santi adalah kebenaran. Melihat putranya tak berkutik, Ibu Santi semakin menjadi-jadi. Ia mengangkat dagunya dengan ekspresi sangat puas, melancarkan pukulan terakhir. Kau tahu Vina, cinta pertama Budi, dia sudah beberapa tahun di luar negeri, tapi di hati Budi selamanya hanya ada dia. Kau mana bisa dibandingkan dengan Vina yang cantik dan hebat? Nanti kalau Vina pulang dari luar negeri, anakku akan menyambutnya. Sedangkan kau hanya pengganti sementara saat Budi butuh uang. Sekarang urusannya sudah selesai, kau enyah dari rumah ini justru lebih baik, memberi ruang untuk menantu masa depanku masuk. Jangan merasa kau pusat dunia. Setiap kata bagaikan ribuan jarum beracun yang menusuk dadaku. Rasa sakitnya bukan karena cemburu pada wanita asing bernama Vina. Rasa sakit ini adalah kehancuran total dari kepercayaan, kepedihan atas tahun-tahun masa mudaku yang telah kuserahkan pada sebuah sandiwara yang dirancang begitu rapi. Ternyata di balik kata-kata manis saat pacaran, di balik topeng bakti yang ingin ibunya namanya tercantum di sertifikat, ada sebuah konspirasi yang begitu kejam. Mereka menganggapku apa?
alat keuangan, batu loncatan materi untuk membuka jalan bagi cinta budi yang lain. Aku menatap lekat-lekat orang-orang di hadapanku. Suamiku, ibu mertuaku, orang-orang yang semalam masih kucoba ajak bicara baik-baik, kini mereka menunjukkan wujud aslinya. Sebagai orang-orang tak tahu malu yang tak punya perasaan. Hawa dingin merayap di punggungku, membekukan semua rasa sedih yang hendak meluap. Aku tidak menangis. Tak ada setetes air mata pun yang jatuh, karena menangisi orang-orang jahat ini adalah pemborosan yang terlalu besar bagi diriku sendiri. Aku mengangguk, tersenyum dingin hingga menusuk tulang. Jadi begitu. Terima kasih sudah menunjukkan wajah asli keluarga Anda lebih cepat dari yang saya duga. Seorang penggali emas yang pengecut dan seorang ibu yang menghalalkan segala cara. Selamat Mas Budi, aktingmu sangat bagus tapi drama ini cukup sampai di sini saja. Aku berbalik, melangkah dengan mantap menuju gerbang kantor. Matahari di luar sudah meninggi, panas dan terik, tapi di dalam hatiku adalah langit yang cerah dan lapang. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Taksi membawaku kembali ke rumah di Pondok Indah. Melaju kencang di jalanan yang ramai. Duduk di kursi belakang, pikiranku kosong luar biasa. Bayangan hari pernikahan, senyum cerah kedua orang tuaku saat memberikan restu, janji-janji budi, semua melintas di kepala lalu lenyap ke dalam kehampaan. Gelas itu benar-benar sudah tumpah. Kebenaran pahit tentang mantan kekasih bernama Vina dan konspirasi pemanfaatan uang tidak membuatku jatuh. Sebaliknya, itu menjadi katalisator yang kuat, memutus semua sisa perasaan. Akhirnya, dalam diriku, aku bukan lagi korban lemah yang menunggu belas kasihan, tetapi seorang wanita yang sepenuhnya sadar, bertekad untuk membersihkan semua sampah dan melangkah maju. Mobil berhenti di depan gerbang rumah. Rumah 3 lantai yang megah dan kokoh berdiri di bawah terik matahari. Aku membuka pintu dan masuk. Ruangan di dalam sunyi, Dewi mungkin masih tidur di kamarnya. Aku langsung naik ke lantai 2, membuka lemari pakaian dan mengeluarkan 2 koper terbesar. Aku mulai mengemasi barang-barang pribadiku. Setiap gaun, setiap lipstik, setiap buku, kulemparkan ke dalam koper dengan cepat dan tegas. Barang-barang mahal seperti tas dan jam tangan yang kubeli dengan gajiku sendiri, kuambil semuanya, tidak menyisakan satu pun. Apapun yang menjadi milikku, hasil dari kerja kerasku, tidak akan pernah lagi berada di rumah penuh kepalsuan ini sedetik pun. Sekitar setengah jam kemudian, aku mendengar suara pintu dibuka di lantai bawah. Mungkin Budi dan ibunya sudah pulang. Suara langkah kaki tergesa-gesa menaiki tangga. Budi mendorong pintu kamar, melihatku sedang menutup resleting koper kedua, wajahnya langsung berubah. Ia mendekat, suaranya merendah, mencoba memainkan peran penyesalan terakhirnya. Rina, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar mau pergi. Omongan ibu tadi di kantor itu cuma karena emosi, ibu salah bicara. Jangan dimasukkan ke hati. Vina itu masa lalu, yang kunikahi kan kamu, yang hidup denganku sekarang kan kamu. Aku berhenti. Mengangkat kepala menatap lurus ke wajah pria yang pernah kusebut suami, yang sedang berusaha terlihat tulus. Sungguh menggelikan. Sampai saat ini, ketika semua topeng sudah jatuh, ia masih berpikir kebohongan murahan itu bisa membodohiku. Kau pikir aku anak kecil, Budi? Sikap diamu di kantor tadi sudah menjelaskan semuanya. Kau butuh uangku untuk beli rumah. Kau memanfaatkan kepercayaanku untuk mengeruk hartaku. Cinta, simpan saja cinta murahanmu itu untuk si Vina di luar negeri sana. Aku menarik koper dan menegakkannya. Minggir. Aku akan segera mengirimkan surat gugatan cerai. Siap-siap saja ke pengadilan. Budi mundur selangkah, matanya menunjukkan kepanikan. Ia mengulurkan tangan hendak menahanku, tapi begitu melihat tatapan dinginku, tangannya berhenti di udara lalu terkulai lemas. Ia tahu, sekali aku mengetahui seluruh kebenaran, semua usahanya untuk berkelit menjadi sia-sia. Di lantai bawah, Ibu Santi berdiri di ujung tangga, melipat tangan di depan dada, menatapku menyeret 2 koper berat. Ia tidak menyembunyikan kepuasannya, matanya memancarkan kemenangan seorang yang berkhayal baru saja menyingkirkan duri dalam daging. Pergi sana, rumah ini tidak butuh menantu kurang ajar sepertimu. Aku berhenti di anak tangga terakhir, menatap lurus ke mata Ibu Santi. Suaraku tenang, namun tegas. Nikmati saja rumah ini bersama putra kesayangan Anda. Ingat baik-baik, 60% dari rumah ini adalah milikku. Aku pergi hari ini bukan sebagai pecundang. Aku hanya menyerahkan panggung ini, agar keluarga Anda bisa melanjutkan sandiwara murahan kalian. Tunggu saja, harga yang harus dibayar untuk sebuah kebohongan tidak akan murah. Tanpa menoleh lagi, aku menyeret koperku keluar pintu. Sinar matahari siang menyengat wajahku, tapi hatiku terasa sangat lega. Sebuah taksi sudah menunggu di luar gerbang. Sopir taksi dengan ramah membantuku memasukkan barang bawaan ke bagasi. Pintu mobil tertutup, meninggalkan di belakang rumah yang pernah menjadi kebanggaanku, kini menjadi kuburan bagi pernikahan yang mati sebelum berkembang.
Ke daerah Menteng, Pak, kataku menyebutkan alamat rumah orang tuaku. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata. Suara mesin mobil berpadu dengan detak jantungku yang kuat. Aku pulang ke rumah, ke tempat di mana ada pelukan cinta tanpa syarat dari kedua orang tuaku. Dari sana, aku akan menyusun rencana untuk mengungkap wajah asli wanita bernama Vina itu, agar keluarga Budi tahu bahwa bermain-main denganku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Semuanya baru saja dimulai. Taksi berbelok ke jalanan rindang di Menteng. Pemandangan yang familiar dari lingkungan masa kecilku muncul di depan mata, sedikit meredakan rasa sesak yang menyelimutiku sepanjang perjalanan. Mobil berhenti di depan gerbang besi hijau yang warnanya sudah sedikit pudar dimakan waktu. Aku membayar ongkos, meminta bantuan sopir untuk menurunkan 2 koper beratku, lalu membuka gerbang dan melangkah masuk. Aroma melati yang samar dari sudut halaman menyambutku, membuat mataku terasa perih. Disinilah aku lahir dan dibesarkan, di mana ada orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat. Ayahku sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh sambil membaca koran. Mendengar suara, beliau mengangkat kacamata, mengenali putri kesayangannya datang dengan koper. Beliau segera meletakkan koran dan bergegas menyambutku. Ibuku yang sedang memasak di dapur, mendengar suara gaduh juga ikut keluar. Melihat pipiku yang masih sedikit membengkak, raut wajah ibuku langsung berubah. Beliau berlari memelukku, tangannya yang kasar mengelus rambutku penuh sayang. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang, tersenyum tipis dan berkata pada orang tuaku bahwa semuanya sudah berakhir. Aku memutuskan untuk bercerai dan pulang. Ayahku tidak memarahiku sama sekali. Beliau mengangkat kedua koperku dan masuk ke dalam rumah, hanya berkata singkat namun begitu hangat, masuk, cuci muka, lalu kita makan. Semua masalah ada jalan keluarnya, ada ayah dan ibu di sini. Saat makan siang, aku menceritakan semuanya dengan rinci. Mulai dari paksaan mencuci baju, tamparan, seember air pel, hingga sikap pengecut Budi dan rencana mereka merebut rumah. Aku juga tidak menyembunyikan cerita tentang ucapan pedas Ibu Santi di kantor pertanahan, yang mengungkap bahwa Budi menikahiku hanya karena uang dan sedang menunggu mantan kekasihnya yang bernama Vina. Mendengar itu, ayahku menggebrak meja, wajahnya memerah karena marah. Beliau mengumpat, menyebut keluarga Budi sebagai orang-orang tak berperasaan, dan tak tahu berterima kasih. Ibuku tak henti-hentinya menyeka air mata, kasihan pada putri baiknya yang harus mengalami penderitaan. Beliau menggenggam tanganku erat, mulai sekarang, jangan pernah lagi menginjakkan kaki ke rumah itu. Kita makan seadanya pun tak apa, yang penting ayah dan ibu tidak akan membiarkan putri kita dihina. Kasih sayang keluarga adalah obat terkuat yang membantuku berdiri tegak dan mendapatkan kembali seluruh kepercayaan diriku. Sore itu, Maya pulang kerja lebih awal dan datang menjengukku. Begitu duduk, Maya langsung mengeluarkan setumpuk dokumen tipis dari tasnya, wajahnya tampak sangat puas. Maya bercerita, setelah mendengar ceritaku di kantor pertanahan, ia langsung meminta bantuan beberapa temannya yang bekerja di bidang investigasi data pribadi dan imigrasi untuk mencari tahu tentang wanita bernama Vina itu. Hasilnya benar-benar di luar dugaan kami dan keluarga Budi. Maya membuka lembar demi lembar dokumen, menunjuk ketangkapan layar akun media sosial Vina. Di internet, Vina selalu memamerkan kehidupan mewah di luar negeri, menggunakan barang-barang bermerek, dan mengendarai mobil mahal. Tapi kenyataannya, di balik kemewahan itu, hidupnya sangat berantakan. Vina sebenarnya tidak punya pekerjaan yang layak. Ia hidup dengan menjadi simpanan seorang pria asing berumur yang sudah berkeluarga. Belum lama ini, istri sah pria itu mengetahui hubungan mereka, lalu memutus semua bantuan finansial dan mengusir Vina dari apartemen yang disewanya. Kehabisan uang dan tempat tinggal, Vina terpaksa membeli tiket pesawat murah dan pulang ke Indonesia. Yang lebih parah, Maya juga berhasil mendapatkan beberapa percakapan Vina dengan teman-temannya di Jakarta. Dalam percakapan itu, Vina secara terang-terangan menyebut Budi sebagai si bodoh dan tambang emas cadangan. Ia berencana setelah pulang ke Indonesia akan langsung mencari Budi, berpura-pura menangis dan mengeluh agar Budi mau menampungnya. Ia tahu persis keluarga Budi baru saja membeli rumah seharga miliaran, jadi ia berniat untuk pindah ke sana, menjadikan Budi sapi perah, yang menanggung semua biaya hidupnya. Membaca kata-kata tak tahu malu itu, aku merasa mual. Budi dan ibunya selalu menganggap Vina sebagai permata, dan aku sebagai pengganti. Tak disangka, Budi sendiri hanyalah boneka, alat pencari uang di mata wanita yang dipujanya. Sebuah rencana cerdas langsung terlintas di benakku. Aku tidak mau membalas dengan kekerasan atau makian. Aku ingin menggunakan kebenaran telanjang ini untuk menampar dengan keras kesombongan dan keserakahan keluarga mereka, agar mereka tidak akan pernah lagi berani mengganggu kehidupan baruku. Sambil menyeruput teh yang dibuatkan ayah,
aku menjelaskan ideku pada Maya. Aku ingin mengungkap wajah asli Vina tepat di hadapan orang-orang yang memujanya. Bukan karena aku masih cemburu atau menyesali pria pengkhianat itu. Aku melakukannya untuk memutus semua masalah, agar keluarga Budi membuka mata lebar-lebar dan menyadari kebodohan mereka sendiri. Yang terpenting, aku ingin sebuah akhir yang jelas, bersih, tanpa memberi mereka kesempatan untuk kembali menggangguku. Maya langsung setuju. Bahkan ia terlihat sangat antusias dengan rencana ini. Langkah pertama adalah membuat jebakan sempurna yang tidak bisa ditolak oleh orang serakah seperti Vina. Dengan pengalamanku bertahun-tahun di bidang komunikasi dan sumber daya manusia, aku sangat paham psikologi orang-orang yang suka pamer. Aku meminta Maya membelikan sebuah kartu SIM baru, membuat akun Zalo baru dengan nama Bapak Wijoyo, dengan jabatan Direktur Perekrutan Senior, sebuah perusahaan komunikasi multinasional cabang Indonesia. Aku dengan hati-hati mengunduh beberapa foto kantor mewah dan rapat tingkat tinggi dari internet sebagai foto profil dan latar belakang untuk menciptakan profil yang kredibel. Dengan nomor telepon Vina yang kudapat dari Maya, aku mengirimkan pesan dengan bahasa yang sangat profesional dan menarik. Aku memperkenalkan diri sebagai headhunter yang sedang mencari kandidat untuk posisi Direktur Hubungan Masyarakat dengan gaji awal 60 juta rupiah per bulan, belum termasuk bonus dan saham perusahaan. Aku sengaja memuji profil media sosialnya yang berkelas internasional dan sangat sesuai dengan kriteria perusahaan. Tak sampai 10 menit, Vina langsung terpancing. Ia membalas pesan dengan sikap sangat bangga, berpura-pura seolah mendapat banyak tawaran tapi akan mempertimbangkan posisi ini karena tertarik. Aku tersenyum sinis melihat akting canggung wanita yang sedang bokek itu. Dengan seni komunikasi yang lihai, aku mulai mengarahkan pembicaraan. Aku menanyakan tentang rencana kestabilan hidupnya setelah kembali ke Indonesia, dengan alasan perusahaan butuh orang yang punya tempat tinggal tetap dan mental yang stabil, untuk bisa berkontribusi jangka panjang. Seperti yang kuduga, sifat pamer Vina langsung keluar. Melalui pesan, ia bercerita panjang lebar, dengan bangga mengatakan bahwa ia punya pacar dari keluarga kaya di Jakarta. Ia terang-terangan menyebut Budi sebagai ATM berjalan, mengatakan bahwa pria itu sangat tergila-gila padanya hingga rela mengusir istrinya demi menyambutnya pulang. Vina sesumbar bahwa tanpa perlu bekerja pun, ia sudah punya rumah mewah untuk ditinggali dan ada yang menanggung biaya hidupnya. Jadi perusahaan tidak perlu khawatir. Aku dengan hati-hati mengambil tangkapan layar seluruh percakapan tak tahu malu itu. Bukti sudah cukup, sekarang saatnya menggiring mangsa masuk ke dalam perangkap. Aku mengirim pesan untuk jadwal wawancara langsung pada pukul 10 pagi keesokan harinya. Lokasinya kupilih di sebuah kafe yang sangat mewah, terletak di jalan paling ramai di dekat pusat kota Jakarta. Tempat itu tenang, dengan meja-meja yang diatur berjauhan, sangat ideal untuk sebuah pertunjukan. Pada saat yang sama, aku meminta Maya menghubungi seorang teman aktor teater profesional. Teman ini berpenampilan berwibawa, dengan suara berat dan kemampuan akting yang luar biasa. Aku memberinya bayaran yang pantas, memberikannya semua informasi tentang Vina, dan memberitahukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus diajukan selama wawancara. Tugasnya adalah berperan sebagai Direktur Wijoyo dan memaksa Vina untuk mengakui dengan mulutnya sendiri penghinaannya terhadap Budi dan rencana jahatnya. Semua persiapan telah selesai. Perangkap telah dipasang, tinggal menunggu para mangsa masuk ke posisi masing-masing. Tepat pukul 9 pagi keesokan harinya, aku sudah berada di kafe mewah itu. Kafe itu bergaya arsitektur kolonial. Musik instrumental yang merdu mengalun lembut, memenuhi ruangan yang beraroma kopi. Aku memilih gaun hitam sederhana, topi lebar yang menutupi separuh wajahku, dan kacamata hitam besar. Aku duduk di sudut yang tersembunyi di balik pot tanaman besar. Dari sini, aku bisa mengamati seluruh kafe, tapi sulit bagi orang lain untuk mengenaliku. Meja untuk wawancara ditempatkan di posisi tengah yang paling menonjol. Di sebelahnya, hanya terpisah oleh sebuah lorong kecil, ada meja kosong yang sudah kupesan sebelumnya. Pukul 9:15. Aku mengambil ponsel dengan kartu SIM baru, mengirim pesan anonim ke nomor Budi. Isinya singkat, tapi langsung memancing rasa penasaran dan harga dirinya. Aku menulis, "Kalau kau mau tahu wajah asli perempuan bernama Vina yang kau tunggu-tunggu, datanglah ke kafe ini jam 10, pilih tempat duduk di sudut kiri, dan jangan bersuara. Tonton saja pertunjukan menarik." Aku yakin Budi akan datang. Sifatnya yang pencuriga dan obsesinya pada cinta lamanya tidak akan membiarkannya diam. Di sisi lain, Maya juga mulai beraksi. Ia menggunakan nomor telepon kantor hukumnya untuk menelepon langsung Ibu Santi. Maya beralasan ada dokumen tambahan yang sangat penting terkait pembaruan batas tanah pada sertifikat yang memerlukan tanda tangan langsung dari Ibu Santi dan saksi, yaitu Dewi. Maya menekankan bahwa berkas itu harus segera diserahkan.
Ia membuat janji bertemu tepat pukul 10 di kafe ini untuk menandatangani dengan cepat. Khawatir akan hak miliknya yang tersisa, Ibu Santi langsung setuju tanpa curiga sedikit pun. Tepat pukul 9.45, Budi muncul. Ia mengenakan kemeja kusut, wajahnya tegang, matanya terus-menerus melihat sekeliling. Karena tidak melihat siapapun yang ia kenal, ia diam-diam memilih meja di sudut kiri, sesuai petunjuk pesan, memesan segelas air putih, dan duduk menunggu. 5 menit kemudian, Ibu Santi dan Dewi masuk. Mereka berjalan sambil celingukan, menggerutu tentang kafe yang mahal. Sesuai arahan pelayan yang sudah bekerja sama dengan Maya, mereka diantar ke meja kosong tepat di sebelah meja utama. Mereka memesan minuman dengan kesal, terus-menerus melihat jam menunggu kedatangan Maya. Tak satu pun dari mereka menyadari kehadiran satu sama lain. Dan tak ada yang tahu aku sedang duduk diam di sudut ruangan. Tepat pukul 10, pertunjukan utama dimulai. Vina masuk ke kafe, mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala, membawa tas tangan bermerek yang sudah Maya pastikan adalah barang palsu. Ia berjalan dengan percaya diri dan angkuh, layaknya seorang wanita kelas atas yang sukses. Teman Maya, aktor yang berperan sebagai Direktur Wijoyo, juga muncul tepat waktu. Ia mengenakan setelan jas yang elegan, menjinjing tas kulit mewah, berdiri dan menyapa Vina dengan sangat profesional. Mereka berdua duduk di meja utama, tepat di sebelah tempat Ibu Santi dan Dewi duduk, dan berada dalam jangkauan pandang Budi dari sudut lain. Sang aktor memulai percakapan dengan basa-basi yang sopan, menanyakan tentang penerbangan dan kesan Vina setelah kembali ke tanah air. Vina tertawa jenit, terus-menerus menyelipkan istilah asing untuk pamer. Tanpa membuang waktu, sang aktor langsung ke pokok permasalahan. Suaranya terdengar berat dan cukup keras, sehingga meja-meja di sekitarnya bisa mendengar dengan jelas. Ia bertanya pada Vina tentang rencana tempat tinggalnya, mengungkit kembali pesan Vina yang menyombongkan diri punya pacar yang menanggung semua urusan rumah dan keuangannya. Mendengar pertanyaan itu, Vina langsung tertawa lepas, tanpa ragu sedikit pun membeberkan semuanya. Ia mulai bercerita dengan nada meremehkan. Ia menyebut Budi tanpa embel-embel mas, menceritakan betapa pengecut dan bodohnya Budi, yang mengambil uang dari keluarga istri untuk membeli rumah, lalu kini siap melayaninya saat ia pulang untuk menikmati hasilnya. Setiap kata yang menusuk, setiap kalimat hinaan dari Vina terdengar jelas di keheningan kafe, menghantam gendang telinga orang-orang yang sedang mendengarkan di meja sebelah. Jaring telah ditebar, dan para mangsa sudah terperangkap. Badai yang sesungguhnya akan segera menerjang kepala orang-orang serakah itu. Suasana di dalam kafe mewah itu tiba-tiba menjadi hening dan pekat. Setelah kata-kata tak tahu malu dari Vina, aktor yang berperan sebagai direktur perekrutan dengan cerdik menyeruput minumannya, tatapannya yang tajam menatap lurus ke arah Vina, lalu sengaja mendorong percakapan lebih jauh, agar Vina benar-benar menunjukkan sifat aslinya. Dengan tenang, ia bertanya lebih dalam tentang rencana konkret Vina saat tinggal bersama Budi, terutama mengenai aset dan rumah yang sebagian masih atas nama Budi. Vina sama sekali tidak sadar sedang masuk perangkap. Dengan antusias ia menyilangkan kaki. Dengan angkuh ia mengatakan bahwa ia tidak perlu bekerja keras mencari nafkah karena sudah ada pria bodoh yang tergila-gila padanya yang siap menanggung segalanya. Vina secara terbuka menghina Budi sebagai orang bodoh yang mudah dikendalikan. Hanya dengan beberapa kata manis, ia akan memberikan segalanya. Ia bahkan dengan tertawa menceritakan bagaimana Budi sudah berpisah dengan istrinya, dan ia akan dengan mulus masuk ke rumah miliaran itu untuk menikmati hidup mewah. Duduk di meja sebelah, Ibu Santi dan Dewi ternganga mendengar setiap kata yang keluar dari mulut wanita yang selama ini mereka puja. Semua khayalan tentang menantu sempurna yang cantik dan kaya raya seketika hancur berkeping-keping menjadi abu. Wajah Ibu Santi berubah dari kaget menjadi ungu lalu menghitam karena marah. Tangannya gemetar, mencengkeram erat tas tangan di pangkuannya. Sementara Dewi, matanya membelalak, mulutnya terbuka tak percaya. Ternyata, wanita yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka anggap sebagai harta karun untuk dibandingkan denganku, sebenarnya hanyalah seorang penipu ulung yang menganggap keluarga mereka sebagai lelucon dan dompet tak berdasar. Di sudut lain kafe, Budi duduk mematung. Semua suara di sekitarnya seolah lenyap, hanya menyisakan suara melengking Vina yang menyakitkan di telinganya. Setiap kata hinaan, setiap tawa meremehkan, bagaikan tamparan tak terlihat yang sangat menyakitkan bagi harga dirinya sebagai seorang pria. Mimpi indah tentang cinta pertama yang suci yang selama ini ia puja, tiba-tiba berubah menjadi penipuan murahan. Budi memegangi kepalanya, merasa dunia berputar di bawah kakinya. Sang aktor merasa tujuannya telah tercapai. Dengan sopan berdiri dan pamit mengakhiri wawancara palsu itu. Vina menatapnya dengan bingung, masih belum mengerti apa yang terjadi, ketika sebuah pemandangan mengejutkan terjadi tepat di hadapannya. Ibu Santi tidak bisa menahan diri lagi.
Rasa kesal, marah, dan harga diri yang terinjak-injak meledak hingga ke puncak. Ia bangkit dari kursinya, menyerbu ke arah meja Vina dengan membabi buta. Dewi pun ikut-ikutan menyerbu, matanya menyala-nyala menatap wanita yang baru saja menipu keluarganya. Ibu Santi sampai di meja Vina, tanpa berkata apa-apa, langsung menyiramkan segelas jus jeruk yang masih penuh ke wajahnya. Jus jeruk yang kental itu membasahi gaun merah ketat dan rambut ikal Vina. Vina menjerit melengking, panik berdiri, dengan cepat menyeka wajahnya yang belepotan. Belum sempat ia sadar, Dewi sudah menjambak rambutnya dengan keras. Kafe yang tadinya mewah seketika menjadi ricuh. Jeritan Vina, makian Ibu Santi, dan suara teriakan riuh memenuhi ruangan. Ibu Santi menunjuk-nunjuk wajah Vina sambil meneriakkan kata-kata makian paling kasar, mengungkap sifat asli Vina sebagai penipu di depan umum. Para pengunjung kafe menoleh, berbisik-bisik membicarakan perkelahian tak terduga itu. Vina yang panik mencoba melawan, tapi kalah telak di hadapan amukan ibu dan anak itu. Saat menyadari bahwa ia telah dijebak dan semua rencananya terbongkar di depan keluarga Budi, Vina menunduk, memegangi kepalanya, buru-buru mengambil tasnya lalu dengan malu lari keluar dari kafe di bawah tatapan menghina semua orang. Kemarahan itu berakhir dengan kekacauan, meninggalkan sebuah cerita konyol bagi siapapun yang menyaksikannya. Di tengah kekacauan itu, Budi bangkit dari sudut ruangan. Ia menatap nanar ibu dan adiknya yang terengah-engah karena marah, lalu menatap ke arah pintu tempat Vina baru saja lari. Kebenaran yang terungkap begitu kejam, menghancurkan semua kepercayaannya. Budi berlutut di lantai, tepat di tengah kafe. Kedua tangannya menutupi wajah, air mata penyesalan yang terlambat mulai mengalir. Ia sadar, ia telah kehilangan seorang istri yang baik, sebuah keluarga yang terhormat, demi sebuah ilusi tentang seorang penipu yang tak tahu berterima kasih. Di sudut tersembunyi, aku diam-diam berdiri. Aku tidak menampakkan diri, tidak perlu lagi melontarkan sindiran. Hukuman terbesar bagi para pengkhianat dan orang serakah adalah kehancuran dari dalam diri mereka sendiri. Aku memakai kacamata hitamku, merapikan jaketku, lalu melangkah keluar dari kafe, menyatu dengan keramaian di jalanan. Pertunjukan ini telah berakhir, dan kehidupan baruku yang cemerlang secara resmi dimulai dari saat ini. Sore itu, ketika Budi melangkahkan kaki yang lelah dan jiwa yang kosong kembali ke rumah, ia melihat sebuah amplop diletakkan dengan rapi di atas meja tamu. Dengan gemetar ia mengambil dan membukanya. Di dalamnya ada surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani, disertai beberapa baris tulisan singkat namun tegas. Tidak ada cacian, tidak ada dendam, hanya pelepasan total. Mimpi untuk kaya mendadak dan menguasai harta keluarga Budi secara resmi berakhir dengan sebuah dokumen hukum yang dingin. Hari-hari berikutnya berjalan sesuai dengan hukum dan kenyataan pahit. Karena kontribusi pembelian rumah sudah jelas, ditambah dengan utang piutang yang diam-diam dipinjam Budi untuk membiayai gaya hidupnya sebelumnya yang kini terungkap, ia terpaksa mengambil keputusan menyakitkan untuk menjual rumah itu secepatnya, membagi hasilnya denganku sesuai kesepakatan 60%, dan sisanya untuk melunasi utang. Saat menandatangani surat jual beli rumah, Budi datang ke rumah orang tuaku di Menteng, berlutut di depan gerbang memohon untuk bertemu denganku dan meminta maaf. Tapi aku tidak muncul. Ayahku keluar, dengan dingin melontarkan kata-kata yang mengakhiri semua harapannya, lalu menutup gerbang. Budi pergi dengan air mata penyesalan yang mendalam, setelah itu ia menjual rumah, melunasi utang, lalu pergi merantau ke daerah lain, memulai hidup baru yang penuh siksaan batin. Ibu Santi dan Dewi, setelah kejadian itu, harus pindah ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, menghabiskan sisa hidup mereka dalam penyesalan dan kepahitan, karena keserakahan dan kesombongan mereka sendiri. Karier mereka benar-benar tenggelam di tengah-tengah perjuangan sehari-hari. Sedangkan aku, telah sepenuhnya meninggalkan masa lalu yang menyakitkan. Aku memfokuskan seluruh energiku pada pekerjaan sebagai seorang profesional komunikasi. Berkat kemampuanku yang luar biasa dan kepekaanku dalam bidang ini, karierku terus menanjak, meraih banyak kesuksesan dalam proyek-proyek besar. Dengan uang hasil pembagian aset dan penghasilanku yang besar, aku membeli sendiri sebuah apartemen mewah yang luas di pusat kota, mendekorasinya sesuai dengan seleraku. Kembali ke kehidupan lajang yang cemerlang, aku belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri, menikmati setiap momen damai bersama keluarga dan teman-teman sejati. Luka lama telah berubah menjadi baju zirah yang kuat, membentuk versi diriku yang lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih bahagia. Hidupku telah membuka lembaran baru, dipenuhi cahaya dan hal-hal baik yang menanti di depan. Mungkin melalui cerita ini, banyak dari kita yang merasakan berbagai macam emosi. Terharu, sedih, tapi juga sangat puas dengan ketegaran karakter Rina. Cerita ini bagaikan cermin yang merefleksikan sisi gelap kehidupan pernikahan,
agar kita bisa belajar pelajaran berharga tentang bagaimana bersikap dalam keluarga. Pelajaran pertama adalah saling menghormati. Karena cinta atau pernikahan, sedalam apapun itu, tidak bisa menjadi alasan untuk memaklumi sikap egois, tidak peduli, dan merasa lebih superior. Pelajaran kedua mengingatkan setiap wanita bahwa kesabaran yang buta tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Hanya dengan harga diri, kemandirian, dan keberanian membela diri, kita bisa memiliki perisai terkuat untuk menghadapi badai kehidupan. Dan yang terakhir, hukum karma di dunia ini selalu adil. Hidup dengan kebohongan dan keserakahan, cepat atau lambat pasti akan dibayar dengan kesendirian dan penyesalan yang terlambat. Hidup ini singkat, hiduplah dengan tulus, hargai orang-orang di sekitar kita. Dan yang terpenting, selalu jaga nilai dan martabat diri kita sendiri dalam kondisi apapun. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini.